pagi. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dan untuk ibadah hari ini merupakan ibadah awal selama pandemi kurang lebih 8 bulan. Semoga ini bisa berjalan terus seperti apa yang kita kehendaki, karena kita sudah merasakan kerinduan untuk bersama-sama. Sebelumnya akan saya bacakan kita jemaat kepada Kalimantan Minggu 11 Oktober 2020. Yang pertama, persembahan. Persembahan yang terkumpul periode Juli sampai dengan Oktober mingguan sebanyak Rp6.606.000. Yang kedua, PA atau pemahaman Alkitab. Kegiatan PA masih dilaksanakan secara daring pada hari Jumat tanggal 16 Oktober pukul 17. 3. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Sutrisno Wijo Suprapto, usia 82 tahun, ayah dari Ibu Mira Joko Kristanto, telah dimakamkan hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Giriloyo. 4. Terkait dengan kegiatan bulan keluarga, jemaat dimohon mengirimkan foto keluarga tanggal 12 sampai 16 Oktober melalui WA Bu Mira, nomornya 085 7430888586, atau bisa dibaca di WhatsApp. 5. Rekrutmen tenaga gereja, syarat dan ketentuan bisa dibaca di Warta Gereja. 6. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Japiko, MTH. Semoga ibadah sebagai awal ini nanti bisa berlangsung untuk seterusnya. Dan mari kita memasuki saat teduh. Kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Kita memulai kembali ibadah tatap muka kita setelah sekian bulan kita tidak bertatap muka. Kita awali ibadah di Pepandan Kalintoro pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dipersilahkan duduk.
Saudara, kita tahu bahwa pada saat ini kita memasuki bulan keluarga. Tema kita pada saat ini adalah mendengarkan Tuhan. Kita tahu, saudara, kata mendengarkan berbeda dengan mendengar. Jika kita ini mendengar, kadang-kala kita tidak sengaja, tetapi mendengarkan dengan kesengajaan. Demikian juga kadang-kala di dalam diskusi kita, baik ketika kita ibadah online ataupun juga ibadah tatap muka, ada suatu diskusi atau pertanyaan. Kita ini menonton ibadah atau ikut ibadah? Ketika kita online, bisa saja kita ini menonton dan ikut. Demikian juga ketika kita tatap muka, bisa saja kita ini menonton dan ikut ibadah tatap muka. Mari, hal demikian nanti kita bahas dalam firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat. Kita mendengar Tuhan berkata kepada kita agar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Dan kita pun juga mengakui kadang-kala kita bisa melakukan dengan baik, tetapi kadang-kala kita sulit melakukan. Pada saat kita merayakan bulan keluarga, mari kita melihat bagaimana kasih itu kita wujudkan, dan kita mengakui kelemahan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa permohonan pengampunan. Kita berdoa secara pribadi. Itulah Tuhan pengakuan kami. Seringkali kami tidak sempurna melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menebus dosa kami. Kami yakin Engkau menebus dosa kami. Dan sekaligus juga Engkau akan mengajar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah
yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis di dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua. Dipersilakan dulu. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, ketika Engkau mengumpulkan kembali di tempat ini setelah sekian lama, hampir 6 bulan lebih, kami tidak beribadah di tempat ini karena corona. Tetapi karena pertolongan-Mu kami memulai kembali, tentu dengan semangat persekutuan dan bijaksana dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Suci yang akan menuntun kami agar firman menjadi kekuatan dan juga sekaligus menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan membuka Injil Matius 22. Kita akan membaca Injil Matius 22 mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara litani Matius 22 ayat 5 sampai 14. Tetapi orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diperdapati tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka orang itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga kami mengumpulkan perjamuan kami untuk tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan menindaklanjuti. Haleluya. Saudara, tema kita adalah mendengarkan Tuhan. Saya yakin kita memahami bahwa kata mendengar dan mendengarkan itu berbeda.
ketika kita mendengar, kita hanya sekedar mendengar. Dan kita mendengar suara yang lewat telinga kita. Krungu-krungu, tidak aktif, atau tidak sengaja kita mendengar. Atau kadangkala tidak niat untuk mendengar itu. Tetapi ketika kita memahami mendengarkan, ada suara yang memang sengaja kita dengar. Dan ketika kita mendengarkan, ada tujuan mengapa kita mendengarkan. Dan kita tahu saudara, mendengarkan itu lebih sulit. Sebab ketika kita mendengarkan, kita harus punya respon dengan apa yang kita dengarkan. Kita butuh konsentrasi, kita butuh niat, kita butuh waktu, kita butuh keseriusan. Bahkan mendengarkan bisa mengubah kehidupan kita. Mendengarkan akan menggerakkan kita dan hidup kita diubah karena sengaja mendengarkan. Kadangkala dalam kehidupan kita hanya dalam tataran mendengar dan sulit untuk mendengarkan. Matius 22, di sana Tuhan Yesus mengkritik bahwa orang-orang yang diundang dalam perumpamaan itu hanya sekedar mendengar, bukan mendengarkan. Kita lihat dalam Matius 22, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga seperti perjamuan perkawinan. Dalam tradisi Israel Timur Tengah, perkawinan itu terjadi 7 hari 7 malam. Orang-orang itu berkumpul makan minum dan ada di situ sampai 7 hari 7 malam. Dan dalam bacaan kita, ketika terjadi perjamuan itu, pesta besar itu, semua tersedia. Makanan, minuman, semua perlengkapan pesta sudah tersedia. Ironisnya, tamu yang diundang tidak datang. Ketika tamu yang diundang ini tidak datang, bisa jadi mereka tidak menganggap penting perjamuan itu, atau mereka tidak menghormati pengundang perjamuan itu. Coba bandingkan saudara, jika kita punya acara, makanan yang tersaji habis, padahal masih banyak tamu yang hadir, tentu kita akan malu. Tetapi ini terbalik. Makanan berlimpah ruah, tetapi tidak ada yang datang. Tentu kita sebagai pengundang kadangkala juga jengkel. Wis dicawiske sekian orang, kok nggak ada yang datang. Atau kadangkala kita berpikir, teman-temanku, sahabat-sahabatku tidak lagi suka padaku, sehingga kegembiraan yang akan terjadi gagal dalam kehidupan kita. Maka paham sekali jika di dalam bacaan kita tuan rumah itu marah. Dia sudah mengadakan perjamuan pernikahan dan semua perlengkapan sudah disiapkan. Dia mengundang sahabatnya, mengundang teman-temannya, orang-orang yang dekat. Tetapi mengapa mereka tidak datang? Maka wajar jika si tuan rumah itu marah dan menghukum sahabat-sahabatnya, sebab mereka mengabaikan undangannya. Tetapi karena pesta harus tetap berjalan,
maka dia mengalihkan undangan ini kepada orang lain, yaitu orang yang jauh dari dirinya, orang yang tidak ia anggap sebagai teman, orang yang bukan sahabatnya. Ia undang semuanya. Saudaraku, gambaran ini ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi merasa dirinya adalah orang sebagai milik Allah, kepunyaan Allah, dan mereka memandang rendah orang lain. Tetapi faktanya, orang yang menganggap dirinya sebagai milik Allah tidak melakukan, tidak mendengarkan firman. Dia diundang, tetapi mereka asik dengan kegiatannya, sibuk dengan hidupnya. Akhirnya, tuan rumah mengundang orang lain yang menjadi sahabat-sahabatnya yang baru. Tetapi rupa-rupanya, ketika dia mengundang semua orang di luar yang ia undang pertama, siapapun yang ditemui di jalan, mari ia masuk. Tetapi tidak semua orang yang datang mendengarkan Allah. Ada yang mengabaikan. Di dalam bacaan kita ada yang tidak berpakaian pantas, sehingga bacaan kita ditutup dengan perkataan banyak yang dipanggil, tetapi dikit yang dipilih. Artinya, banyak sekali orang-orang yang mengikut Kristus, tetapi ada juga yang tidak berpakaian pantas, hidup yang tidak pantas. Kita semua dipanggil. Apakah kita semua juga terpilih? Ini tergantung serius atau tidak kita mendengarkan Tuhan. Padahal kita suka diminta didengar dan sulit mendengar. Fakta kehidupan kita, saudara, kadangkala kita ini senang jika didengarkan, dan kadangkala sulit mendengarkan. Kita lihat dalam rumah tangga, kadangkala konflik itu muncul karena tidak mau mendengarkan. Semua orang minta didengarkan, semua orang minta egoisnya yang dituruti, semua minta mengarah kepada dirinya. Tetapi ketika dia diminta untuk mendengarkan, di mana dia harus terbuka, melepaskan ego, kadangkala itu sulit. Padahal jika masing-masing anggota keluarga mau mendengarkan, tentu keluarga itu akan lebih harmonis. Ingat, mendengarkan Tuhan harus diikuti dengan perubahan hidup. Jika tidak, mendengarkan sama seperti mendengar, karena tidak ada perubahan. Bagaimana cara kita mendengarkan? Pertama, kita harus menganggap bahwa firman itu penting. Yang kedua, kita fokus kepada apa yang kita dengar. Dan yang ketiga, mengubah hidup kita. Sebab kita mengakui firman adalah otoritas paling tinggi dalam kehidupan kita. Apakah itu mudah? Saya katakan tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kini tinggal mau atau tidak. Jika kita mau mendengarkan, kita akan dimampukan untuk mendengarkan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Pada saat yang indah ini Tuhan, ketika kami boleh memulai kembali ibadah di Pepanran Kalunggoro ini, sungguh suatu mukjizat tersendiri yang kami rasakan selama ini. Kami bisa bertatap muka, bersekutu, dan kami bisa juga melakukan kehendak-Mu. Berkati persekutuan kami, berkati firman-Mu, agar kami mendengarkan Engkau. Dengan sengaja kami mendengarkan, dan apa yang kami dengarkan mengubah kehidupan kami. Kami serahkan teman-teman kami yang tidak bisa berkumpul bersama kami karena protokol kesehatan. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka, agar mereka pun juga mempergunakan ibadah online dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian, kerinduan kami bersekutu dengan Engkau, baik secara tatap muka atau secara online, bisa diwujudkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mendengarkan Engkau. Kami serahkan juga kehidupan kami sebagai warga jemaat-Mu, bagian dari GKJ Magelang, dimanapun Tuhan menaruh kami. Berkati kehidupan kami, berkati persekutuan kami, dan kami serahkan juga persekutuan kami ini di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi para adiuswa. Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar mereka pun juga tetap memiliki kesehatan, kerinduan, dan juga melakukan kehendak-Mu, apa yang bisa mereka lakukan. Anak-anak kami yang belajar dari rumah, Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka, agar mereka pun juga memiliki semangat dan memiliki juga kerinduan untuk tetap belajar meskipun dalam keadaan yang lain dan terbatas. Berkati kami sebagai orang tua, agar kami bisa mendampingi anak-anak kami selama mereka belajar secara online. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang berduka. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Sutrisno, di mana Engkau telah memanggil saudara kami. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Suharmadi, biar Engkau juga memberikan juga penghiburan yang kuat, sehingga dengan demikian teman-teman kami yang sedang berduka pada saat ini boleh dihibur, dikuatkan oleh Tuhan di dalam segala kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang pada minggu ini akan menikah. Tuhan sertai, Tuhan berkati saudara kami Marta Kalistiawati dengan Yohan Kurniawan. Tuhan sertai mereka, agar mereka pun juga bisa mempersiapkan diri, dan mereka pun juga menikah di dalam kasih Kristus. Kami serahkan segala persiapannya, dan kami yakin Tuhan pun akan tetap menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan pelayan-pelayan kami, baik itu para pengurus wilayah, pengurus komisi, panitia, tim, pemandu lagu, organis, penata LCD, TU, KTU, koster, pengajar anak, remaja, pemuda, guru katekis saksi, para pengkhotbah, dan siapapun yang melayani Engkau, termasuk di Pepanran Kalunggoro ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan sertai kehidupan mereka,
agar segala kerinduan dan kebijaksanaan mereka, bahkan kesehatan mereka, bisa tetap melayani jemaatmu dimanapun, termasuk di Kalinggoro ini. Kami serahkan jemaat Kalinggoro ini, kami serahkan majelis Kalinggoro ini dalam kasih-Mu, agar di tengah-tengah pandemi corona, mereka bisa melakukan kehendak-Mu dengan bijaksana. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati kebijaksanaan bangsa dan negara kami, agar mereka bisa memimpin keluar dari corona, keluar dari krisis ekonomi, keluar dari beragam kerusuhan, atau keluar dari beragam ketidaksukaan orang-orang tertentu terhadap kebijaksanaan penguasa kami. Berkati mereka agar mereka bijaksana, dan berkati rakyat Indonesia agar kami semua bisa memahami kebijaksanaan penguasa kami, dan kami pun juga bisa memahami keadaan diri kami sendiri. Kami serahkan kehidupan kami serahkan penguasa kami, bangsa dan negara kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa yang di surga, ibadah kami saat ini kami sertai dengan persembahan kami. Seberapa yang telah kami kumpulkan, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan pakai sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah boleh memuji memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan kami. Kami juga berdoa seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan kidung jemaat 318. Amin.
jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.